Dance. Saya nggak peduli dengan ibu rektor itu. Dia mau bilang ini asli, sah, itu urusan dia. Kalau dia paham, semua dokumen itu harusnya dicek pada waktu dia menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Kenapa? Arsip dokumen yang dibawa oleh kandidat melalui partai mendaftar ke KPU, dicocokkan oleh KPU kepada UGM atau kepada SMA. Ini namanya berita acara verifikasi. Antara dokumen yang dibawa oleh KPU cocok dengan dokumen yang ada di arsip. Ini sekarang tidak ada di Solo, tidak ada di Jakarta, tidak ada di DPR tidak ada. Kenapa? Sudah semuanya jelas palsu. Itu kan jelas anaknya Durmanto bilang semua foto yang ada di tempat Jokowi itu foto bapaknya, bukan foto Jokowi. Kenapa Jokowi tidak berani selama 40 tahun? Dia lulus 85, sekarang 2025. 40 tahun dia tidak berani menunjukkan ini jasa saya. Jadi sampai detik ini kita harus percaya Jokowi tidak punya dokumen. Dokumennya dibikin di Pasar Pramuka oleh Pak Iman. Udah titik itu aja. Gak ada lain lagi. Jadi kalau UGM mau kumpul-kumpul profesor bilang ini, oh, silakan. Semua data di KPU itu bodong, diambil semua oleh Polda. Jadi mereka datang ke Solo dengan Polresta Kota Solo, mengambil itu dari Jokowi, mengambil itu dari KPUD Solo, terus mengambil itu dari UGM. Polda sebenarnya tidak boleh bercampur tangan dengan ini. Ini adalah urusannya KPU. Ini adalah urusan Mendagri. Ini adalah urusan Komisi 2 DPR RI melakukan verifikasi. Nah, dia sudah pensiun. Dia tidak berani tunjukin. Kenapa? Dia sudah menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Dia nggak berani. Dia tinggal tunjukin kalau ada. Kenapa nggak berani? Karena fotonya foto Dumatno. Jadi sampai sekarang kita harus yakin dia tidak punya dokumen. Dokumennya dicetak di Pasar Pramuka. Fotonya foto Dumatno. Nggak ada lagi. Maka UGM sendiri seharusnya UGM keluarkan arsip. Ini punya Jokowi berbeda dengan yang Durmanto. Ini sama. Jadi apa yang dibikin di Pasar Pramuka disusupkan ke arsipnya UGM. Jadi kalau suatu saat nanti dibuktikan sama fotonya Durmanto, sama fotonya Durmanto, sama fotonya Durmanto, kan berarti Pasar Pramuka. Titik. Gitu aja. Pak Jokowi sudah betul-betul terang-terangan nekat begitu. Ya. Follow up dari perjumpaan dengan Pak Prabowo Sabtu lalu di Kartanegara. Pak Jokowi bentuk organisasi Barisan Geng Solo. Apa isi pertemuan 2 jam itu? Janjian ketemu waktunya makan siang dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya. Masih ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Apa setelah itu hubungan mereka masih baik-baik saja? Nah, Jokowi sebelumnya memerintahkan para relawannya untuk semacam menggelorakan gitu ya bahwa Jokowi Prabowo Gibran untuk 2 periode kan begitu ya Mbak Agi? 2 periode. Nah, tapi sekarang tiba-tiba balik lagi ya Mbak Agi ya. Sekarang kok malah merestui ada relawan Barisan Gibran, Barisan Geng Solo, bukan Barisan Gibran ya, Barisan Geng Solo. Dengan tujuan satu tujuan untuk menaikkan Gibran menjadi RI 1. Iya. Oke, berarti kan ini berubah lagi dong ya. Jadi dalam waktu sebentar ini aja berubah. Dan kemudian sekarang membentuk ini, dan ini direstui oleh Jokowi untuk membentuk Barisan Geng Solo. Dari bagi papan, baru itu bapak dan bapak merestui kita dengan baik. Di Barisan Geng Solo pun bapak sudah setuju. Dan ini cita-cita yang sudah kita buat untuk bapak. Relawan ini. Iya, kita tinggal deklarasi. Relawan yang tidak pernah dilihat langsung masuk terjun ke politik dari di akar rumput. Ada pesan apa tadi sempat selama berapa 30 menit nanti ya mau berapa? Pesannya terima kasih sama bapak udah support kita, dukung kita, dan kita pasti akan kasih terbaik buat bapak dan tetap menjaga nama marwah Pak Jokowi. Tadi bapak bilang ke kami, bapak merestui semua yang kita lakukan demi berkembangnya PSI menjadi partai nomor 3 di Indonesia. Sebenarnya itu yang menjadi titik pokok pembicaraannya. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tersebut di mana para orang-orang yang alumni dari Universitas Gadjah Mada ya berkumpul melawan, memberikan
pertegasan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada atau Ibu Ova Emilia ini. Ya, di mana dalam cuplikan video tersebut yang mereka menyerang, mereka bablakan memberikan peringatan kepada Ova Emilia. Yang mereka berkumpul meminta pertanggungjawaban Ova Emilia ini karena dalam kasus tudingan palsu dari Bapak Jokowi ini, ya, ibaratnya dialah yang membuat kegaduhan juga, yang dimana kalau tidak ada pembelaan dari dia dulu ya mungkin tidak ada seperti sekarang. Kasus-kasus ini semakin melebar ya, karena kenapa? Kita tahu bahwa salah satunya yang menyautkan tentang tudingan kasus itu ya dia sendiri, apalagi menamabaikan mengatasnamakan Universitas Gadjah Mada ya. Ini terkait dengan kampus ya teman-teman ya. Di situ banyak hal-hal yang sudah membuat keresahan ya, di mana Ova Emilia ini dengan tegas memberikan pernyataannya, katanya bahwa tudingan kasus itu memang benar-benar asli, tapi mereka tidak pernah memberikan tindakan atau ada tindakan dari mereka untuk memberikan bukti tersebut. Ya, cuman aja mereka hanya menegaskan melalui mulut doang, menegaskan bahwa dia kuliah di situ, dia sudah selesai di situ, dan ada dokumen-dokumen lain, kata mereka, namun tidak bisa dipublikasikan. Ya, di situ kita mencurigai bahwa dalam hal tersebut ternyata dia juga yang salah satunya di balik ini yang selalu melindungi Bapak Jokowi, sehingga para rektor alumni di situ ya memberikan peringatan kepada dia. Mereka berkumpul untuk Ova Emilia ini bertanggung jawab atas perbuatannya itu ya. Tentunya dalam hal tersebut banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi di negara kita, apalagi tentu banyak mahasiswa yang sudah takut masuk Universitas Gadjah Mada tersebut ya. Karena kenapa? Karena takut mereka dalam kebohongan-kebohongan kedepannya Ova Emilia ini membuat kegaduhan ya, begitu ya. Kalau ini negara hancur bersih ya tunduk sama hukum yang berlaku ya. Gimana negara kita bisa bersih dan gimana negara kita pantas disebut dengan negara hukum, sedangkan orang-orangnya, kalau orang-orang yang tidak jujur ya, orang-orang yang haus akan kekuasaan ya, otomatis negara kita tidak akan pernah menjadi negara hukum yang sepantasnya ya, karena mereka mempermainkan negara ini ya sesuai dengan keinginan mereka ya, tanpa melihat bagaimana kesengsaraan masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja ya. Apalagi pada saat ini negara kita sudah tidak baik-baik saja ya, kondisinya tidak memungkinkan begitu ya. Banyak hal-hal yang kegaduhan di beberapa ya, begitu ya. Salah satunya semuanya karena ada orang-orang yang tidak jujur tersebut tadi ya, gimana mereka mengkorupsi dana dan banyak hal-hal lainnya ya. Semua terkait politik itu juga selalu ada kaitan namanya dengan Mulyono ini. Nah, inilah yang menjadi negara Indonesia ini selalu semakin berjalan ya, semakin banyak kegaduhan-kegaduhan yang terjadi ya, karena pada dasarnya pemimpin-pemimpin yang tidak jujur ya, tentunya seperti begitu. Makanya negara kita terpecah belah ya. Tentunya kalau memang negara kita mau maju ya, dari kita sendiri ya harus menjadi orang jujur ya, tidak semua juga orang jujur ya, begitu. Nah, di zaman ini sedang berjalan ya, dari konstitusi kembali terulang kejahatan manusia ya. Sungguhnya KKN dengan mafia-mafia yang penuh dengan kebohongan itu ya, kepalsuan, nafsu kekuasaan ya, citra sejarah karena bergulir menuju batal makin dekat ya. Ibaratnya negara kita sedang dalam tidak baik-baik saja, dan banyak orang yang membela kejahatannya. Seharusnya kalau itu salah ya tentunya dinyatakan bersalah, tidak boleh berpilih-pilih bulu ya. Mungkin karena Bapak Jokowi ini mantan presiden kita ya, mungkin mereka segan ya. Setidaknya hukumlah yang harus dilihat, jangan lihat dari jabatannya ya, begitu. Walaupun dia mantan presiden kita, kalau memang dia berbuat salah ya tentunya hukum harus berlanjut ya, hukum harus berlaku bagi kita ya. Hukum dibuat itu ya untuk ditaati ya, bukan untuk dilarang ya, tentunya seperti begini.
Ya, dalam tanggapan ini ya contoh aparat penjabat negara ini yang zolim, ya pengkhianatan demi uang dan jabatan, tidak punya hati nurani terhadap para penjuang kemerdekaan Indonesia yang telah berkorban jiwa dan raga harta dengan benda demi rakyat dan menyerahkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya, mereka itu memang haus akan kekuasaannya untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Padahal kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya ya diberikan kedamaian begitu. Namun mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kita sebagai masyarakat. Ya tentunya dalam hal tersebut makanya terjadilah seperti kegaduhan-kegaduhan begitu ya yang beredar di beberapa media sosial mengenai tentang kasus tudingan ini ya masih belum juga ya. Makanya masyarakat mau supaya Bapak Jokowi ini segera diadili. Ketika Bapak Jokowi ini diadili, maka semua permasalahan-permasalahan ya yang terkait dengan dirinya pasti akan terbongkar, karena ketika pemimpin mereka sudah diadili ya salah satu persatu masalah akan terbongkar ya begitu. Namun ini masih dalam tahap ya pengawalan supaya tetap ada orang-orang yang selalu mengawal dan untuk memberikan dan mencari bukti-bukti serta data yang jelas tentang kasus ini ya. Ketika sudah pasti dan sudah ada ya tepatnya akan segera diambil tindakan ya. Bagusnya Bapak Presiden Prabowo supaya memberikan tanggapannya dalam menanggapi kasus-kasus tudingan apalagi politik mengenai tentang Bapak Jokowi ini dan Gibran. Yang tentunya Bapak sama anak ini memang benar-benar membuat gaduh negara kita ya teman-teman. Nah makanya dalam hal itu orang-orang pendukungnya Bapak Jokowi dan Gibran ini memang betul-betul orang-orang yang tidak pernah memiliki rasa malu ya, dimana mereka membela orang yang salah, yang artinya yang membuat negara kita gaduh ya mereka sendiri ya. Gimana kalau pemimpin mereka salah ya otomatis mereka kena imbasnya ya. Kita dukung juga supaya pendukung termul ini ya biarkan mereka juga kena sanksi ya, karena mereka membela orang yang bersalah begitu, padahal ya saling kayak terpecah belah kan begitu. Kayak negara kita ini pendukungnya yang satu sebagian dari Bapak Jokowi, sebagian dari Bapak Prabowo ya, tentunya saling menyerang, saling menghujat begitu ya. Nah teman-teman, demikian dari channel ini. Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.